Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kohas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Fatih di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kohas. Seperti biasa, kali ini kita akan ditemani oleh Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Fatih. Apa kabar Abah? Alhamdulillah sehat Ananda. Sebelumnya terima kasih Abah atas waktunya kali ini. Iya. Ana mewakili sahabat Kohas TV ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan nih Bah. Silakan Ananda. Ana izin bacakan ya Bah. Silakan. Yang pertama Bah, apa sih rahasia dan keistimewaan nuzul Quran Bah? Nuzul Quran Ananda Fatih dan juga pemirsa yang dirahmati Allah itu dari dua kata. Ada naza nuzul, ada Al-Quran. Nuzul itu berasal dari kata nazala, artinya turun. Ya. Jadi nazala itu artinya turun. Ana anzilu ila makanin akhar. Aku turun ke satu tempat, maka nazal artinya turun. Al-Quran lah kitab suci yang kita pegang. Dan Quran turun di bulan Ramadan. Makanya disebut dengan nuzul Quran fi syahr Ramadan. Allah firmankan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Begitu firman Allah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan unzila, diturunkan Al-Quran. Bahkan di dalam ayat juga ada ya inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di lain ayat juga ada inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, kami turunkan Al-Quran pada malam keberkahan. Itu nama-nama Ramadan kalau itu. Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, ya kemudian juga syahr Ramadan tadi Al-Baqarah 1 di bulan Ramadan. Maka nuzul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran. Jadi apa sebenarnya maknanya? Itu sangat besar. Al-Quran menjadi inspirasi yang sangat besar bagi umat Islam. Yang kedua, Al-Quran juga turun sejarahnya menjadi kebaikan dalam kehidupan ini. Dengan Al-Quran itu menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia untuk membedakan mana hak dan batil. Dulu Anda dapati sebelum datang Al-Quran itu bingung orang nak ngapain. Karena sebelum Al-Quran datang itu sudah ada kitab-kitab ya dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada Zabur, ada Taurat, dan yang terakhir ada Injil. Kemudian oleh Allah digabungkan semua dari ketiga kitab tersebut dalam satu mushaf namanya Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran apa-apa yang dulu pernah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya termaktub dalam Al-Quran dengan maksimal dan sempurna, baik Tauratnya, Zaburnya, dan Injilnya. Dan itulah 4 kitab suci termasuk dalamnya Al-Quran. Dan yang kekal tidak pernah berubah-ubah Al-Quran. Nah, makanya Al-Quran itu Ananda Fatir itu termasuk mukjizat daripada Nabi Muhammad. Mukjizat maksudnya dengan Al-Quran itu akan melemahkan orang. Bahkan kalau ada yang ragu-ragu dengan Al-Quran, fa'tu bi suratin min misli, silakan datangkan yang model itu. Ternyata tidak ada yang mampu mendatangkan karena itu bukan perkataan Nabi. Sekali lagi apa sampaikan, Al-Quran bukan perkataan Nabi. Karena ada orang bilang itu perkataan Nabi, tidak. Itu firman Allah SWT. Maka hadzal Quran ayubtar min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab. Tidaklah Al-Quran kecuali dibuat oleh Allah. Kalaupun Nabi hanya tasdik, memberikan bayan, kemudian juga memberikan pembenaran pada Al-Quran. Bukan Nabi yang buat Al-Quran. Kalau Nabi itu namanya hadis. Nah, Al-Quran itu memang full dari Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran. Maka Al-Quran memiliki hikmah yang sangat besar, memiliki nilai yang sangat besar. Disitulah makna nuzul Quran. Makanya kita ini kan biasanya di Indonesia dan juga di beberapa tempat, dan juga ulama mengatakan bahwa nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Makanya inspirasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tepat sama dengan 17 Ramadan. Nah, walaupun ulama berbeda pendapat, bagaimana 17 Ramadan Ustaz? Kan Al-Quran surah Al-Qadar yang kita baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Setahu kami Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 10 terakhir. Berarti kan tidak tanggal 17. Nah, ulama mengatakan intinya masalah tanggal terserah. Yang penting Al-Quran mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dari 12 bulan hanya Ramadan tempat turun Al-Quran. Tanggalnya itu masing-masing pendapat ulama. Ada yang mengatakan tanggal ketika Nabi pertama kali berada di Gua Hira. Ada yang mengatakan dikatakan Nabi SAW perang pada ketika di bulan Ramadan, dan macam-macam. Intinya semua itu adalah bagian daripada sejarah yang memang menjadi pelajaran dan pendapat yang berbeda bagi ulama. Inti kita tidak usah banyak ikut perdebatan itu. Kita cuma punya poin bahwa Quran turun pada bulan Ramadan. Dalil jelas tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan turun Al-Quran. Tidak ada tanggalnya. Syahrul Ramadan di tarikh begitu. Yang tidak ada. Memang Al-Quran yang menjelaskan bulan Ramadan, bulan turun. Makanya disitulah letak keistimewaan nuzul Quran yang harus kita peringati. Tujuannya untuk memberikan pelajaran. Karena siapapun yang dekat dengan Al-Quran, siapapun yang cinta dengan Al-Quran, insya Allah selamat. Dia akan selamat di dunia wal akhirah. Begitu dengan Rasul ya. Karena Al-Quran itu yahdi lillati aqwam, akan memberikan jalan lebih lurus, lebih baik, lebih sempurna. Maka jangan ragu-ragu terhadap Al-Quran, dekati Al-Quran, sayangi Al-Quran
Nuzul Quran itulah kita ambil hikmah dan pelajaran yang terbaik dari Al-Quran tersebut. Begitu Ananda Fatir, insya Oh, Allah. jadi gitu ya, Bah? Ya. Berarti banyak sekali ya, Bah, keistimewaan nuzul. Banyak sekali keistimewaannya. Karena kenapa? Al-Quran adalah kitab suci kita. Dak kate Quran pati, itu dak kate hidup kita. Makanya di awal Al-Quran surah Al-Baqarah kan dikatakan hudalinas, menjadi petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu artinya kalau kita dak kate petunjuk macam nak jalan. Fatih misalnya mau ke satu tempat, dak kate petunjuknya, dak katepnya, dak katep mapnya, itu kan payah nak sampai tujuan. Nah, kita di muka bumi ini yang menjadi petunjuk kita adalah Al-Quran. Siapa yang tidak mau dekat dengan Al-Quran, fa'innahu ma'isyatan dhanka, dia akan punya kehidupan yang sangat sempit. Ya, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Kemudian mereka berkata, lima hasyartani a'ma kuntu basira, ya Allah, kok aku dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal dulu dunia melihat. Allah firmankan, atatka ayatuna fanasitaha, dulu kami adakan Al-Quran, fanasita, Anda lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa, nah hari ini di akhirat pun engkau dilupakan karena engkau dilupakan Al-Quran. Maka banyak sekali keistimewaan dari nuzul Quran yang harus menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita. Itulah nikmatnya dan sempurnanya Al-Quran. Begitu Ananda Fatih. Oh, jadi gitu ya, Bah? Ya, betul. Ananda lanjutkan ke soal kedua, Silakan, ya, Bah? silakan Anda. Bagaimana cara kita untuk memaknai dan mengambil hikmah dari peristiwa nuzulul Quran ini, Bah? Jadi Al-Quran bukan sekedar bahan bacaan saya Ananda Batin, tapi bagaimana kita mampu untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari Al-Quran tersebut, sehingga dia tidak hanya sekedar tilawatuhu, tapi juga tidak hanya qiraat tapi tilawatuh. Makanya Ananda Batin dalam Al-Quran itu ada dua yang berkategori baca, ada iqra, ada utlu. Kalau iqra itu berarti membaca dalam bentuk teks, tapi kalau utlu tidak sempurna kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Makanya ketika awal ayat Al-Quran turun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahai Nabi, baca sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Nabi kan menjawab real pemirsa, ma'ana bi khari, wahai malaikat, aku tidak bisa baca. Ternyata Nabi disuruh baca teks, tidak telat dibaca karena memang beliau tidak ada sekolah, tidak macam kita sekarang, dia tidak tahu huruf, makanya kenal dengan Nabi Umi. Tapi ketika bismi rabbikal ladzi khalaq, kita barengan atas nama Tuhanmu, baru bisa, oh ternyata yang disuruh baca bukan teks saja, tapi keadaan dan juga alam yang ada di sekitar kita. Beda dengan kalimat utlu dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Nah, di sini gunakan utlu, tidak menggunakan kata iqra, ya, tapi utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, baru ada aqimis shalah. Karena ketika orang masih iqra, aqimis shalah itu susah. Tapi kalau sudah utlu berarti dia tilawah. Kalau tilawah itu berarti dia tadabbur, sudah dia baca, kemudian dia dalami, kemudian dia dekatkan lagi Al-Quran, baru dia bisa mendirikan sholat. Tapi kalau masih iqra, payah. Kita lihat misalnya di Quran itu masih ada yang iqra, berarti belum sempurna baca Al-Qurannya. Maka iqra itu baru pemula untuk mengenal huruf-huruf, untuk mengenal keadaan. Tapi kalau sudah utlu atau tilawah, berarti dia sudah betul-betul tadabbur dan memahami Al-Quran dengan baik. Makanya tadi yang Abah katakan, dalam Al-Quran menggunakan dua kata ini. Ada utlu, ada iqra, ada utlu. Dua-duanya bermakna membaca. Saya kok membaca dalam bentuk teks, ya, ketika Nabi ditawarkan oleh malaikat berbentuk teks Al-Quran, Nabi mengatakan, ma'ana bi khari, aku tidak bisa baca. Tapi ketika sudah sempurna dan maksimal, ada lagi firman Allah tadi, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah dari kalian Alkitab Al-Quran, ya, baru aqimis shalah. Karena dengan kalian membaca Al-Quran itu, lalu kalian memberikan sholat, insya Allah sholat Anda tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau masih iqra, payah. Makanya kalau Abah katakan sekarang ini Ananda, itu masih banyak yang iqra Al-Quran. Baca baik, baca, kemudian simpan, baca, itu berarti masih iqra. Kita pengen bukan iqra tapi utlu. Itulah kita ambil hikmah Al-Quran. Jadi bukan dibaca, karena Al-Quran itu juga harus dibaca, kemudian difahami, kemudian dihafalkan, kemudian diamalkan. Nah ini yang paling penting, diamalkan. Karena banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak membaca dalam akhlaknya, sehingga tidak sesuai. Padahal Aisyah radhiyallahu anha, Ananda Fatir, mengatakan, wa kana Rasulullah khuluqul Quran. Nabi Muhammad itu sukses, Nabi Muhammad itu mantap karena akhlaknya Al-Quran, bermula dari Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah dijadikan patokan, tidak kate keburukan dalam hidup kita. Kenapa? Ma faratna fil kitab min syai'. Tidak kami sia-siakan, tidak kami lupakan, segala bentuk ada dalam Al-Quran. Nak bercakap apapun ada dalam Al-Quran, Anda dapati. Ya, maka dari itu pemirsa yang dirahmati Allah, itulah letak keistimewaan. Jadi Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi mampu untuk kita implementasikan dan mampu untuk kita amalkan. Jangan sampai kita menjual Quran cuma sekedar peringatan baik. Jangan pula dekat Al-Quran hanya sekedar membaca baik. Al-Quran laisa bil qira'ah faqat, lakin Al-Quran bitilawah ma'at tadabbur, kemudian ma'at tatbiq, mengamalkan
dalam kehidupan kita. Makanya Abah sering katakan minimal ada 5 ini tadi. Pertama kita qiraah, kita baca Al-Quran. Setelah kita baca, kemudian kita tadabbur, fahami atau tafhim. Kemudian setelah tadabbur kita tahfiz, berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Sudah kita tahfiz, baru kita tatbik, mengamalkan, ya. Kemudian juga mengimplementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah dengan Al-Quran demikian betul-betul memberikan hikmah dan kebaikan serta pelajaran juga. Sehingga nuzul Quran bukan sekedar sebuah peringatan, tapi nuzul Quran betul-betul menjadikan inspirasi bagi kita untuk berakhlak Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran dan cinta dengan Al-Quran. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong bagi mereka yang dekat dengan Al-Quran. Bahkan dikatakan masa parati kiramil barah, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang cinta Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, mereka berbaris bersama saparatil kiram. Apa itu kiram? Para malaikat. Oh enaknya baris sama malaikat. Di mana nanti? Di surganya Allah SWT. Mereka tidak pernah berdosa. Mereka mendapatkan rahmat Allah. Ketika kita baca Al-Quran, ketika kita dekat dengan Al-Quran, bahkan malaikat akan membantu kita membawa kepada rahmat Allah SWT. Jadi Al-Quran begitulah hikmah dan kesempurnaan Anda, insya Allah. Oh jadi gitu ya, Abah? Iya. Terima kasih ya, Abah. Sama-sama, Ananda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya khususnya rabbal Anda alamin. sendiri. Bagi teman-teman dan ayah bunda yang ingin bertanya, silakan hubungi kontak di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ana Fatih pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.